Timnas Indonesia jalani latihan tertutup untuk round 4. Timnas Indonesia kembali menjadi pusat perhatian setelah memutuskan untuk menggelar sesi latihan tertutup menjelang lanjutan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini menimbulkan beragam spekulasi dan antusiasme publik, terutama mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi Garuda bukanlah tim biasa. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Cina sudah menunggu di depan mata. Dalam situasi penuh tekanan ini, langkah Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala untuk mengunci rapat semua strategi di balik pagar latihan menjadi sorotan besar. Latihan tertutup bukanlah hal baru di dunia sepak bola, tetapi ketika hal itu dilakukan oleh Timnas Indonesia, yang biasanya dikenal dengan keterbukaan terhadap media, tentu memunculkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Garuda? Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa latihan tertutup ini bertujuan agar tim bisa fokus penuh tanpa gangguan eksternal. Dalam beberapa sesi sebelumnya, kehadiran media dan publik seringkali membuat pemain kehilangan konsentrasi. Tidak jarang, strategi yang disiapkan bocor lebih dulu ke lawan. Patrick Kluivert, dengan pengalamannya sebagai mantan legenda Barcelona dan timnas Belanda, paham betul bahwa detail kecil bisa menentukan hasil pertandingan. Ia tidak ingin ada satupun bocoran taktik yang keluar sebelum waktunya. Karena itulah, pagar tinggi di sekitar lapangan latihan dipasangi penutup kain hitam, aparat keamanan diturunkan lebih banyak, bahkan media hanya diperbolehkan mengambil gambar dalam 15 menit pertama sebelum kemudian diminta keluar. Suasana ini menimbulkan rasa penasaran yang luar biasa di kalangan jurnalis olahraga. Setiap harinya, puluhan awak media sudah menunggu di luar kompleks latihan, berharap bisa menangkap momen-momen kecil yang mungkin bisa dijadikan bahan pemberitaan. Para supporter pun tidak kalah heboh. Mereka berbondong-bondong datang, meskipun tahu tidak akan diizinkan masuk. Nyanyian dukungan, spanduk bertuliskan semangat, hingga flare yang dinyalakan menjadi warna tersendiri di luar pagar latihan. Situasi ini menunjukkan betapa besar ekspektasi masyarakat terhadap skuad Garuda. Latihan tertutup ini kabarnya difokuskan pada peningkatan taktik bertahan dan transisi cepat. Kluivert memahami bahwa menghadapi tim-tim besar Asia, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan semangat juang. Struktur pertahanan harus rapi, disiplin, dan memiliki organisasi yang jelas. Disinilah peran para pemain belakang naturalisasi seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, Nathan Choon, hingga Jairo Riedewald menjadi vital. Mereka dilaporkan mendapat porsi latihan ekstra dalam hal koordinasi dan komunikasi. Bahkan, menurut kabar bocoran, Kluivert sampai mendatangkan analis video dari Belanda untuk mempelajari pola serangan Jepang dan Korea Selatan secara detail. Tidak hanya itu, latihan juga dikabarkan menekankan pada variasi serangan balik cepat. Nama-nama seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, hingga Victor Gyökeres disebut mendapat instruksi khusus dalam bagaimana memanfaatkan ruang ketika lawan terlalu menekan. Skema ini menjadi kunci, karena Indonesia diprediksi akan lebih banyak bermain menunggu dan mencari celah ketimbang mendominasi penguasaan bola. Latihan tertutup ini semakin menguatkan dugaan bahwa Kluivert tengah merancang sebuah kejutan besar untuk menghadapi tim-tim kuat. Sementara itu, keberadaan Marten Paes juga menambah daya tarik dalam latihan tertutup ini. Sang kiper yang baru pulih dari cedera terlihat sudah ikut dalam beberapa sesi ringan. Publik menduga Kluivert sedang menyiapkan debutnya di pertandingan penting. Jika benar, ini akan menjadi salah satu momen paling ditunggu sepanjang sejarah timnas Indonesia modern. Paes dengan pengalaman di MLS diakini bisa menjadi benteng terakhir yang kokoh. Meski begitu, Hernando Ari yang selama ini tampil konsisten juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Persaingan di bawah Mistar menjadi semakin sengit, dan latihan tertutup ini disebut menjadi ajang penentuan siapa yang akan dipercaya menjadi starter. Keputusan untuk menutup latihan juga berdampak pada hubungan dengan media. Beberapa jurnalis mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses informasi. Namun, PSSI melalui juru bicaranya menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menutup diri, melainkan semata-mata demi kepentingan strategi. Kami memahami media dan publik ingin tahu, tetapi saat ini fokus kami adalah memastikan tim bisa bekerja dengan tenang. Semua yang terbaik sedang dipersiapkan untuk Indonesia, kata perwakilan PSSI. Pernyataan ini membuat sebagian pihak bisa menerima, meski tetap ada suara-suara kritis. Latihan tertutup ini juga memunculkan narasi unik di kalangan supporter. Banyak yang menduga bahwa Kluivert sedang menyiapkan formasi baru. Jika sebelumnya Indonesia dikenal dengan pola 4-3-3 atau 4-2-3-1, ada kabar bahwa kini sedang diuji formasi 3-5-2 yang lebih fleksibel. Formasi ini memungkinkan Indonesia untuk lebih solid dalam bertahan sekaligus memiliki sayap yang aktif membantu serangan. Nathan Choeon dan Pratama Arhan disebut menjadi kunci dalam sistem ini. Keduanya akan diberi peran lebih bebas naik turun di sisi sayap, sementara lini tengah akan diperkuat oleh kombinasi Haye,
Struijk, dan Ivar Jenner. Sementara itu, para penyerang seperti Gyökeres, Joel Piroe, hingga Tijs Dalinga diproyeksikan untuk menjadi ujung tombak. Dengan variasi lini depan yang kini dimiliki Indonesia, Kluivert punya banyak opsi. Latihan tertutup disebut-sebut juga digunakan untuk menentukan siapa yang paling cocok menjadi duet utama. Situasi ini membuat para pemain harus menunjukkan performa terbaik setiap sesi, karena posisi inti sama sekali belum aman bagi siapapun. Di sisi lain, atmosfer latihan tertutup justru mempererat kebersamaan tim. Para pemain yang biasanya sering mendapat perhatian publik ini bisa lebih fokus satu sama lain. Mereka lebih banyak berdiskusi, berbagi pengalaman, bahkan menciptakan suasana kompetitif yang sehat. Salah satu pemain menyebutkan bahwa latihan kali ini terasa lebih serius, lebih intens, dan lebih terarah dibandingkan sebelumnya. Semua pemain sadar bahwa mereka sedang menghadapi sejarah besar, membawa Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Masyarakat Indonesia pun mulai terbiasa dengan keputusan ini. Meski tidak bisa melihat langsung jalannya latihan, dukungan terus mengalir melalui media sosial. Tagar-tagar seperti Garuda Mendunia, Road to World Cup, dan Kita Garuda ramai di Twitter dan Instagram. Supporter juga mulai menggelar nonton bareng siaran latihan resmi yang dirilis PSSI melalui kanal YouTube. Walaupun hanya potongan kecil, momen-momen itu tetap berhasil membangkitkan semangat nasionalisme. Keputusan untuk menutup latihan juga dinilai sebagai langkah profesional yang sudah seharusnya dilakukan. Negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi sudah biasa melakukannya. Dengan mengikuti standar yang sama, Indonesia menunjukkan bahwa mereka juga serius dan tidak mau dianggap remeh. Ini sekaligus menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia benar-benar sedang naik level. Kini, yang ditunggu adalah hasil nyata di lapangan. Semua strategi yang disembunyikan rapat-rapat dalam latihan tertutup itu akan diuji dalam pertandingan sebenarnya. Publik berharap, ketika peluit kick-off berbunyi, Garuda bisa memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Kejutan, strategi matang, dan semangat pantang menyerah menjadi kombinasi yang ditunggu-tunggu. Jika berhasil, keputusan menutup latihan akan dipandang sebagai langkah brilian.